Bapak lanjut ke pembelajaran apa yang bakal kita pelajari hari ini, mari anak-anak Bapak kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Kira tolong pimpin doanya Kira. Siap, Fred. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan. Ada apa aja jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan? Melahirkan, kemudian melahirkan dan bertelur atau biasa disebut ovovivipar. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita bakal lanjutkan pembelajaran kemarin, masih di tema yang sama, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran kedua. Nah, anak-anak Bapak semuanya, dari pembelajaran kedua ini nanti anak-anak Bapak semuanya diharapkan mampu yang pertama tahu apa itu rantai makanan, kemudian yang kedua apa itu ekosistem, dan juga apa saja sih tingkat profit pada rantai makanan. Udah siap belajar semuanya? Kenapa Kiki belum? Ngantuk. Nanti ikut pembelajaran Bapak bakal jadi melek ya. Oke ya, semuanya kita mulai ya. Nah, boleh Kiki baca tulisan di atas. Pernahkah kamu mendengar istilah rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Jika pernah, lantas tahukah kamu apa itu rantai makanan dan ekosistem? Nah, tahukah kamu apa itu rantai makanan dan juga ekosistem? Tidak. Ya, pasti belum tahu ya anak-anak semuanya. Nah, di depan ada gambar nggak? Ada Ada gambar apa aja? itu Padi, Tikus, ular, burung, sama jamur, Kak. jamur. Nah, kelima gambar di depan ini
Nah, itulah yang diuraikan oleh decomposer atau pengurai tadi. Pak, decomposer itu apa sih Pak? Bisa jadi bentuknya bakteri atau jamur atau parasit. Berarti kalau kita mengumpulkan sampah bisa. Sampah ada yang bisa terurai, ada yang tidak terurai. Oke, kalau sampah yang bisa terurai itu bakalan terurai secara alami. Ya, atau kalau decomposer pun dia bisa terurai. Nah, kalau yang tidak bisa terurai, ya seperti kalian tadi ya kan, nggak kuat soalnya bakteri yang dikit kalinya, segi kerasnya. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjut ya. Iya. Nah, coba Fitri dibaca Fit. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dikeluarkan menjadi tarian-tarian yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan pijak tari hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Berikut adalah beberapa tari daerah yang mengenangkan tentang bertanggungan lewat ekosistem di sekitar. Nah, Bapak semuanya, jadi ekosistem maupun rantai makanan ataupun tadi ada hewan, tikus, padi yang merupakan komponen-komponen dalam rantai makanan, itu juga menjadi inspirasi terhadap Bapak semuanya bagi perkembangan budaya kita di Indonesia. Seperti apa Pak? Contohnya seperti tarian daerah. Pernah nggak anak-anak Bapak mendengar tari burung beo? Tidak. Kan? Atau tari burung Raja Wali misalnya? Tidak pernah ya? Nah, tari beo, tari burung Raja Wali itu kan mengambil inspirasi dari burung beo dan juga burung Raja Wali. Makanya dikatakan ekosistem yang berperan hidup tadi menjadi inspirasi bagi seni yang berkembang di negara kita. Nih, seperti ini contohnya. Tuh, ada tari apa aja yang pertama? Dari apa? Alam Babega. Nah, tari alam Babega ini itu menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Ya, benar ya? Nah, burung elang tadi merupakan bagian dari ekosistem tidak? Ya. Nah, burung elang ini menjadi inspirasi tidak bagi tari tersebut? Ya. Nah, makanya dikatakan bahwasanya ekosistem memberikan inspirasi bagi perkembangan seni di Indonesia. Kemudian yang kedua, tari apa? Itu tari sandang caping Mencak. Nah, ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam dan merawat tanaman panen tadi. Nah, padi tadi merupakan bagian dari ekosistem tidak? Iya. Iya. Dia jadi inspirasi tidak? Iya, Pak. Nah, makanya dikatakan sekali lagi bahwasanya ekosistem memberikan inspirasi bagi perkembangan seni. Nah, anak-anak semuanya, coba lihat ke bawah. Setiap tarian daerah memerlukan kelengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikan tariannya. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri dari tarian tersebut. Misalnya, payung yang digunakan dalam tari payung atau caping yang digunakan dalam tari caping ngancak. Nah, sekarang Bapak mau lihat ini. Ini tari apa? Tari Pak? Nah, properti apa aja yang digunakan? Payung, Baju Pak. baju, kemudian lagi Konde Pak. kondenya ada, Ada di sini tuh Pak. ayat tusuk kondenya. Itu konde. Ya, namanya konde itu. Kemudian selenga. Nah, keempat komponen ini merupakan sebuah properti yang digunakan dalam tari. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, tari ini itu menggunakan properti juga untuk mendukung supaya tari tersebut bisa menyampaikan pesan moral yang ingin disampaikan kepada penonton. Nah, Bapak sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Paham semuanya? Paham. Nah, kalau paham semuanya, Bapak ada sebuah KPD tentang tari dan juga properti tari. Nah, nanti anak-anak Bapak isi di rumah ya, secara berkelompok, oke? Kelompoknya Bapak bagi aja, Siska dan Niki, Ira
Nanti kalian kerjakan di rumah, besok baru kita diskusikan kembali. Ini untuk Vicky sama Ska. Ini untuk Mira sama Fitri. Oke? Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah tahu bagaimana mengerjakan dengan video di rumah? Oke. Besok Bapak tunggu ya hasilnya. Kalau sudah paham semuanya, Bapak pengen ada satu orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Boleh? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tidak tahu. Kiki bisa? Tidak bisa. Siska bisa? Tidak. Fitri bisa? Nah, jadi kita sama-sama aja ya kalau tidak ada yang bisa. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini kita belajar 3 HP sekaligus dalam satu pembelajaran. Ada apa ya Pak? Kemudian kita SDB dan juga bahasa Indonesia. Ini ada juga ilustrasi kan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak semuanya bahwasanya rantai makanan itu adalah transfer energi melalui proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Rantai makanan terjadi dalam sebuah ekosistem. Ekosistem tahu tadi kan? Habitat hidup hewan dan juga tumbuhan. Ada seperti rawa, atau ekosistem air, atau ekosistem darat dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak-anak semuanya rantai makanan dan juga ekosistem itu memberikan inspirasi bagi perkembangan seni yang ada di Indonesia. Karena seperti tari apa tadi? Tari payung dan juga tari payung dan juga